Syekh Rahimahullah juga berkata, aku memohon agar Allah menjadi kamu bersyukur bila diberi nikmat. Nah, kita mulai masuk di kunci kebahagiaan yang pertama. Apa tadi? Jika diberi nikmat, bersyukur. Ya, nih ingat nih, dihafalin gampang kok. Yang pertama, jika diberi nikmat, bersyukur. Apa yang dimaksud jika diberi nikmat, bersyukur? Bersyukur itu merupakan apa ya? Bentuk menegakkan hak nikmat, ya kan? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu haknya tuh bersyukur tuh. Jadi kita tuh memiliki kewajiban bersyukur loh, bukan semau-maunya kita, ya kan? Lalu apa? Caranya gimana sih cara bersyukur tuh? Nih, pertama nih, pengakuan di dalam hati bahwa nikmat yang Allah ini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk, bukan dari siapapun. Misalnya kita bangun pagi nih, baru dari tidur, kita tuh alhamdulillah, kita tuh di hati apa ya? Bersyukur tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan emang udah takdir gue bangun, emang udah jam tidur gue bangun nih, emang udah waker yang bunyiin. Enggak. Ini karena kita bersyukur Allah kasih kita melek lagi hari ini, kasih berdetak lagi jantung kita hari ini. Ini contoh aja kalau kita bersyukur atas nikmat bangun di pagi hari. Masih banyak bentuk apa ya nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kedua, apa ya mengabarkan kepada orang lain dengan apa ya dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, misalnya gini ke istri atau ke orang tua. Tapi gini ya, dengan maksudnya tidak bermaksud ria ya. Jadi mengabarkan kepada orang lain ini dengan tidak bermaksud ria dan orangnya yang kita kabarkan tidak hasad. Jadi kayak misalnya gajinya naik misalnya kerja atau bisnisnya lancar. Alhamdulillah cerita sama ibunya. Alhamdulillah Bu, uh, jualanku hari ini lancar, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Nah, itu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabarkan kepada orang tua. Yang orang tua nggak mungkin hasad dong. Nggak mungkin, wah, anak gua nih duitnya nambah nih, gua nggak ridho nih. Nggak mungkin kan orang tua begitu kan. Pasti orang tua, ya alhamdulillah, ntar bulanan nambah kali insya Allah. Nah, kan gitu. Ya kan? Atau alhamdulillah ini semua, atau misalnya Bu, aku jabatanku di kantor naik misalnya nih, atau Bu alhamdulillah aku positif. Hah, kamu positif? Positif hamil. Oh, positif hamil, ibunya nggak jadi kaget. Soalnya kalau sekarang lagi sensi nih kata-kata positif sama negatif nih. Oh, kamu positif apa? Positif hamil. Oh, alhamdulillah positif hamil. Nah, ibunya nggak mungkin hasad tuh, wah dia hamil kok gua nggak hamil loh. Bu, ibu mau hamil lagi. Bapaknya udah geleng-geleng aja nih, istri gua nih ada-ada aja nih. Isam ketawa Isam. Ya kan? Yang ketiga, nih juga penting nih, digunakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara bersyukur itu ada tiga tadi, ya kan? Pertama, pengakuan dari hati, ya kan? Terus perkataan tuh, mengabarkan dengan lisan, ya kan? Dan dengan amal perbuatan, apa? Berbuat digunakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ayo Sam baca lagi Sam. Halaman 35. Sam fokus dong Sam. Sampai bawah ya Sam. Hal ini berbeda dengan orang yang jika diberi nikmat, maka dia kufur, mengingkari terhadap nikmat tersebut dan menyalahgunakannya. Kebanyakan manusia yang diberi nikmat malah bersikap kufur dan mengingkari nikmat tersebut. Nikmat itu justru memalingkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kesengsaraan. Adapun orang yang bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa akan menambahkan nikmat kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah. Wa izwalain mana? Wa izwalain kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu
Belum kan? Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat untukmu. Namun, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi akan memberikan tambahan karunia dan kebaikan kepada orang yang bersyukur. Jika engkau menginginkan tambahan nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Sebaliknya, Baik. Sekarang kita, nah ini penjelasan lagi nih. Hal ini berbeda dengan orang yang jika diberi nikmat, maka dia kufur atau mengingkari terhadap nikmat tersebut dan menyalahgunakannya. Kebanyakan manusia yang diberi nikmat malah bersikap kufur dan mengingkari nikmat tersebut. Nikmat itu malah memalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman. Nih coba pikirkan ya. Kira-kira misalnya ada orang biasa berbuat maksiat. Lalu dia dapat tambahan rezeki. Kira-kira itu dipakai untuk kemaksiatan apa buat berbuat baik? Ya kan? Wah, gue dapat bonus nih dari kantor. Ayo kita foya-foya. Ayo kita pergi ke tempat-tempat maksiat. Ya kan? Disalahgunakan tuh dan bersikap kufur dia. Ya kan? Malah nikmat tersebut memalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan mereka malah tambah sengsara, teman-teman. Dan adapun orang yang bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa akan menambahkan nikmat kepadanya. Tadi tuh ya, 3 cara bersyukur tadi ya, insya Allah masih ingat ya. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi akan memberikan tambahan karunia dan kebaikan kepada orang-orang yang bersyukur. Lihat, di surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'azanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya kan? Sebagaimana terang banget nih, sebagaimana matahari di siang bolong. Kami akan menambah nikmat untukmu jika kamu bersyukur. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Janji Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau kita mau nikmat kita, misalnya gini nih. Alhamdulillah punya anak, mau anaknya nambah, bersyukur tuh. Bukannya, kok gue gak nambah ya anaknya ya. Kenapa sih udah bertahun-tahun gue ikhtiar gak nambah-nambah? Atau misalnya belum nikah nih misalnya. Kok sampai sekarang gak ada jodoh yang merapat ya? Kayak bisa aja merapat. Ya kan? Atau kok gak ada yang serak yakin sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan siapkan nanti. Mungkin bukan dengan hitungan kita, tapi kita sabar, ya kan? Atau misalnya dapat bonus dari kantor. Kok cuma segini sih? Dikit banget nih buat beli handphone terbaru nggak cukup nih. Nah, ya kan nggak bersyukur tuh. Padahal nggak usah lah dari materi yang luar, tapi bangun tidur aja tuh ya. Itu sebenarnya nikmat paling besar yang harus kita syukuri itu dalam sehari tuh. Dibandingkan teman-teman dapat bonus atau apa ya, mau menikah, enggak. Bisa melek hari itu aja tuh udah nikmat. Melek dalam keadaan sehat tuh nikmat. Tapi apa ya? Berapa banyak dari orang-orang yang kalau bangun tidur langsung matiin waker, langsung kabur kamar mandi, udah nggak inget tuh. Wah, ini udah telat kerja. Wah, nah udah ini udah mau zoom nih. Wah, nah ketinggalan kereta nih. Ya kan? Naik dari pasar Minggu nih, jamnya udah lewat. Anda coba tanya, siapa yang tadi pagi boleh resen deh, bangun duduk dulu, ya Allah, alhamdulillah sehat, udah siap aktivitas lagi, senyum, moodnya langsung enak tuh, ya kan? Tapi bukan bangunnya jam 7 pagi juga, ya kan? Disyukurin tuh, ya kan? Coba Anda tanya, siapa yang tadi pagi bangun tahajud terus seneng gitu, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur. Itu nikmat paling besar kita hari itu. Selain itu, kita jika diberikan hidayah, itu juga merupakan nikmat terbesar, teman-teman. Insya Allah, kajian Zoom kita ini bisa jadi pintu hidayah buat kita semua, insya Allah ya. Nah,
Syekh Rahimahullah juga berkata, nah tadi kunci yang pertama tuh, jika diberi nikmat, bersyukur. Yang kedua, dan bersabar bila diuji. Bisa baca, Sam? Sebaliknya, jika engkau menginginkan nikmat itu hilang, ingkarilah nikmatnya. Syekh berkata, dan bersabar bila diuji. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi akan menguji setiap hambanya dengan berbagai musibah dan berbagai hal yang tidak mereka sukai. Allah akan menguji mereka dengan musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini semua membutuhkan kesabaran. Kesabaran, sikap pantang berputus asa dari rahmat Allah dan istiqomah dalam beragama. Hendaknya setiap hamba tidak goyah dengan berbagai cobaan yang tidak pasrah begitu saja terhadap cobaan tersebut. Bahkan setiap hamba hendaklah tetap berkomitmen dalam agama ini. Hendaknya setiap hamba bersabar terhadap rasa capek yang mereka emban ketika berjalan dalam agama ini. Sikap yang demikian sangat berbeda dengan orang-orang yang ketika mendapat ujian merasa tidak sabar, marah, dan putus asa. Berputus asa dari rahmat Allah. Sikap seperti ini malah akan membuat mereka tertimpa musibah demi musibah. Baik. Sekarang kita memasuki di poin kedua, dan bersabar bila diuji, ya kan? Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi akan menguji setiap hambanya dengan berbagai musibah, tuh, dan berbagai hal yang tidak kita sukain. Allah akan menguji dengan musuh-musuh, ya kan? Dari orang-orang yang kafir, dari orang-orang yang munafik, dan ini semua pasti butuh kesabaran, teman-teman, ya kan? Dan kesabaran ini dan sikap kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomah terus dalam beragama. Kita tuh kalau hidup ya nggak boleh gampang labil gitu loh. Sebentar begini kecewa udah langsung hilang, futur, lupa. Dan kita juga nggak boleh, ya udah deh, karena diuji gini, karena pasrah aja deh, karena nggak mau coba ikhtiar apa gitu. Enggak, ya kan? Kita terus bersabar, terus kita harus tetap komitmen dalam agama, dan kita harus sabar rasa capek yang kita emban ketika kita lagi menjalankan agama ini. Coba Anda tanya, ya kan? Menjalankan ibadah tuh berat, teman-teman. Ya kan? Mengaji, baca Quran, baca tafsir, ini baru baca doang ya. Belum zikir, zikir pagi petang, belum lagi sholatnya sholat tahajud, sholat wajib, sholat qobliyah, sholat rawatib, belum lagi sedekah, zakat, haji, umroh, capek semua tuh, ya kan? Bangun subuh, bangun tahajud, ngapalin Quran, nggak mudah, capek. Tapi kita harus tetap komitmen dan sabar. Sabar. Bagi yang lagi berusaha ngapalin, sabar. 2 ayat, nggak apa-apa 2 ayat. Insya Allah besok 2 lagi, besok lagi 5. Terus tambahin, coba kali 365 hari. Coba kali kayak 5 tahun. Insya Allah hafalannya jauh, bisa berjus-jus dibandingkannya nggak sama sekali bersabar. Iya kan? Ada yang, aduh gimana ya, banyak banget ya. Ada yang gimana ya, sholat malam, akhirnya dia nggak ngerjain tuh sholat malam. Sabar, mulai nih, misalnya subuh misalnya 4:30, mulai tuh jam 4 bangun. Ntar kalau jam 4 udah istiqomah sebulan 2 bulan, misalnya sebulan udah oke, geser, terus geser. Sabar, berat. Apalagi pas lagi mau bangun, istri lagi nggak sholat, kita lihat masih lagi ngorok, misalnya gitu, terus kita, wah
Kita harus bangun, gelap, rasanya kayak bantal guling lagi manggil-manggil gitu kan. Gak apa-apa, lawan, sabar. Baca Quran sampai keringetan, gara-gara tulisannya kekecilan, kadang kita udah terlalu tua buat bacanya. Ganti mushafnya. Sabar. Ya kan? Sedekah. Waduh, uang lagi cuma segini, tapi mau sedekah, nyari pahala. Sabar. Allah ganti kok. Ya kan? Allah ganjar dengan kebaikan kok. Bangun subuh, yang lain masih gelap rumah-rumah, kita bangun, sabar. Karena memang nggak mudah, tapi semua akan ada ganjarannya di mata Allah di hari akhir nanti insya Allah. Dan kesabaran ini juga kalau diuji dalam musibah ya, ini kita ngomongin musibah nih, sangat berbeda nih kalau sama orang yang diuji dalam musibah. Jadi kalau ujian tuh ya ada dua, ada musibah, ada nikmat. Kebanyakan yang nikmat, kalau nikmat banyak yang gagal. Karena apa? Karena melalaikan. Misalnya tiba-tiba dapat bonus uang banyak, berapa sih yang kepikiran, udah anak sedekahin aja sebagian, dibandingkan udah anak mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli handphone baru. Coba bandingin. Karena kita masih orientasinya dunia, ya kan? Rugi kita kalau kayak gitu. Memang nggak mudah, sabar. Dan kita ngomongin coba nih, kalau musibah dalam bentuk sesuatu yang kita nggak sukai, atau sesuatu yang kita nggak suka, ya, misalnya tiba-tiba dipecat, lagi corona begini, tiba-tiba nggak ada kerjaan, ya kan? Terus ekonomi, anak mesti bayar sekolah, mesti beli makanan, sabar. Terus ikhtiar, bukan berarti pasrah ya, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, enggak. Sabar tuh, ya udah, alhamdulillah, alhamdulillah kulihal, anak nggak ada kerjaan, anak mencoba dagang, oh teman anak ada yang dagang ini, anak coba jualin barang dia, udah ikhtiar, Bismillah. Yang penting kita kerjain. Masalah nanti dapat apa enggak itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala kok. Kita tinggal jalanin aja. Kenapa kita lebih banyak yang lebih pusing urusan rezeki dibandingkan apa bekal kita di akhirat nanti? Ya kan? Kerja dibela-belain sampai lembur, terus sampai nggak mau fokus, padahal dia belum siap tuh apa yang mau dibawa dalam kubur nanti. Waktu sholat diundur, dan sampai ada orang lagi COVID gini, terus dia dipecat kantornya, terus dia frustasi, terus dia udah akhirnya dia lihat aja datanya teman-teman di internet ya, banyak orang yang ke narkoba gara-gara ini nggak ada kerjaan, misalnya ada artis yang karena nggak ada kerjaan akhirnya dia pelarian ke narkoba, nggak punya uang, ada yang ini ada yang itu kan putus asa teman-teman. Yakin Allah Subhanahu Wa Taala kasih ujian buat hambanya, buat tahu mana yang lulus mana yang enggak, ya kan? Sedangkan kalau kita malah tambah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, malah tambah sengsara, malah akan tertimpa dari musibah ke musibah lainnya, ya kan? Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka dia akan memperoleh ridho Allah. Barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia akan merasa murkanya. Jadi kalau kita ridho sama ujian Allah, ya kita sabar, insya Allah Allah mudahin tuh. Jadi kan ujian itu kan buat tahu mana yang sabar, mana yang enggak. Kalau nggak diuji nggak ketahuan. Kayak misalnya gini, kasih contoh. Misalnya lagi sekolah nih, ya kan? Kalau nggak ada ujian naik-naikan kelas, nggak tahu tuh mana yang rajin belajar, mana yang suka ngerjain PR, mana yang emang hikmat, mana yang sabar dalam belajar. Dengan ujian ketahuan, oh ini lulus nih enggak, ini lulus nih enggak. Dan juga dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa azaman nasu bala'an al-anbiya'u thumma amsalu fal amsalu. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Nih, ini harus kita taruh di kepala kita benar-benar nih.
Kalau kita merasa berat ujian kita hari ini, ada yang lebih berat lagi ujiannya. Para nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya lagi. Yang dimaksud dari semisalnya apa? Ya tentu para pewaris para nabi, ulama, ya kan, orang-orang soleh, ya kan, ustadz. Itu ujiannya lebih berat tuh. Sedangkan kalau lagi di kajian atau apa, banyak yang, Ustadz, masalah, ibu-ibu kadang-kadang, Ustadz, masalah anak berat loh Ustadz, begini, begitu. Ustadznya cengar-cengir aja, ya, oh gitu ya Bu, oh sebaiknya gini Bu, gini. Si ibu yang nanya nih nggak tahu nih, kalau ujiannya si Ustadz ini jauh lebih berat daripada ujian si ibu ini. Tapi Ustadznya masih bisa senyum. Sampai si ibu, Ustadz, ujian anak paling berat di dunia Ustadz. Udah lebay deh tuh. Ya kan? Dalilnya ada kok. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Jadi ujian seorang manusia itu tergantung tingkatan imannya. Kalau memang imannya kuat, imannya tinggi, ujiannya makin berat. Tapi kalau imannya makin rendah, makin kayak buih-buih di lautan, ujiannya makin enteng tuh. Malah kadang ada yang nggak beriman, tapi ngakunya diuji tuh. Mungkin nggak? Orang nggak sekolah mau diuji. Kalau orang diuji itu kan yang beriman, yang beramal soleh itu diuji. Kalau ini udah nggak nggak sholat, nggak puasa, terus ngaku hidup gue diuji nih bro. Ujian dari mana? Daftar sekolah aja enggak, masa merasa diuji, ya kan? Dan pasti teman-teman, kayak kita nih duduk di majelis ini, Zoom lewat online, diuji tuh, sabar apa enggak, istiqomah apa enggak. Nggak mudah memang. Apakah nanti hari Jumat tetap datang? Apakah nanti, udahlah, udah cukup segini aja, udah tahu semuanya. Ujian tuh, ya kan? Kita sabar apa enggak? Nah, Allah menguji para rasul, para siddiqin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, serta hamba-hamba Allah yang beriman. Ya kan? Mereka semua bersabar terhadap ujian yang menimpanya. Adapun orang-orang yang munafik, maka Allah telah mengatakan mengenai mereka. Nah, nih ada tambahan sedikit nih di footnote. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menyangka apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat, maka itu adalah suatu kehinaan. Sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Tuh. Jadi kalau orang merasa ujiannya berat, dan ujian berat itu adalah kehinaan bagi dia, sesungguhnya dia udah hilang akal dan hatinya tuh udah buta. Coba Anda tanya sekarang, betapa banyak orang-orang yang kalau misalnya diuji tiba-tiba nggak punya kerjaan, terus ya ampun gue udah dihinakan nih, martabat gue udah direndahkan nih. Dia nggak tahu betapa banyak orang soleh ya, ulama-ulama besar zaman dulu yang dapat ujian yang menyulitkan. Nggak usah orang-orang soleh deh, nabi dulu deh kita omongin deh. Gimana Nabi Allah Yahya bin Zakaria disembelih, ya kan? Terbunuhnya 3 khulafaur rasyidin, Umar terbunuh, ya kan? Ditancap pisau, terbunuhnya Al Husain, terbunuhnya Ibnu Zubair dan Ibnu Jabir. Terus kita lihat juga kisahnya Abu Hanifah yang dipenjara hingga mati di dalam dalam penjara. Bagaimana Imam Malik yang ditelanjangi kemudian dicambuk dan tangannya diikat sehingga lepas bahunya. Begitu juga kisah Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup. Itu ulama-ulama besar tuh. Ada teman-teman di sini yang kulitnya disayat. Ada yang lagi di penjara di sini teman-teman. Ya kan? Ada yang lagi dicambuk saat ini, ada nggak? Yang tangannya sampai lepas dari bahunya? Nggak ada. Jadi kita masih mau merasa ujian kita lebih berat dari para nabi, para orang-orang soleh. Enggak. Ujian kita mah remeh-temeh. Paling nggak ada kerjaan. Paling sekolah. Paling urusan kantor. Paling hari ini dagang lakunya dikit. Paling gitu-gitu aja. Paling batuk, pilek. Ini ujiannya coba teman-teman. Dicambuk, di penjara. Terus apakah dengan Imam Ahmad disiksa sampai pingsan itu dia jadi nggak mulia? Enggak.
Apakah Khulafaur Rasyidin yang 3 itu karena terbunuh terus mereka rahimahullah jadi nggak mulia? Mulia tetap. Jadi kita jangan terlalu terfokus. Kadang kita gini lebay kita nih. Waduh, karena kita terlalu meratapi gitu loh, apa ujian gitu. Waduh, Ana nggak ada kerjaan nih, flight di cancel, jadi sampai sampai Januari nggak ada kerjaan nih. Nanti gimana ya, misalnya uang gini enggak. Insya Allah Allah kasih rezeki dari pintu yang kita nggak duga-duga. Bisa dari suami, bisa macam-macam, dagang apa, insya Allah bisa kok. Yakin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, ada yang sambil dagang, masya Allah tuh, anak salut tuh sama ada pramugari Saudi yang sekarang kan nggak ada flight karena umroh masih nggak ada. Mereka jualan, ya kan, mereka bantu suaminya makin gigih jualan, kerja juga, masya Allah. Yang biasanya hidupnya enak, terus sekarang insya Allah Allah mudahin, memang diuji, sabar, ya kan. Dan bukan berarti jadi hina. Tadinya misalnya apa terus jadi hina gitu, enggak. Bersabar aja kita, ya kan. Dikit lagi ya biar kita tutup, nanti kita lanjutkan yang tanda bahagia yang ketiga nanti di hari Jumat insya Allah, ini terakhir nih. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Jika ia memperoleh kebajikan, maka ia tetap dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa bencana, maka ia berbalik ke belakang. Ia merugi di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, di sini nih. Kuncinya di sini nih. Sesungguhnya dunia tidak selamanya penuh dengan kenikmatan, kemewahan, kelezatan, kesenangan, dan pertolongan. Dunia tidak selamanya seperti itu. Allah akan membuat kondisi silih berganti. Tanemin di hati kita nih. Kondisi kita nih silih berganti. Di antara hamba-hambanya. Para sahabat merupakan umat terbaik saja masih diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh teman-teman. Kondisi kita seperti ini silih berganti, kadang seneng, kadang sedih, kadang mewah, kadang nggak mewah. Santuy aja bro, nggak usah terlalu apa ya, ibaratnya gue pengen seneng, gue rem tangan di seneng terus, nggak bisa. Allah atur silih berganti, iya kan? Di antara hamba-hambanya ada yang seneng hari ini, ada yang pekan lalu, ada yang nanti pekan kemudian, ada yang belum seneng bulan ini, ada yang dapat pertolongan, ada yang lagi dapat kesulitan, semua silih berganti. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau kita baca kisah-kisah para sahabat Nabi atau sirah Nabi Muhammad SAW, kita tahu tuh bagaimana sahabat dikasih ujian. Ada yang ujiannya apa anaknya, ada yang ujiannya apa keluarganya, macam-macam. Jadi kita tuh apa ya? Jadi dengan insya Allah pembahasan kali ini teman-teman bisa memetakan sebenarnya Anda nih di posisi yang mana sih? Anda nih ujiannya termasuk yang mana sih? Apakah Anda udah termasuk yang bersyukur? Apakah Anda termasuk orang yang apa kalau lagi ujian sabar apa enggak? Ya. Mungkin untuk malam ini sekian yang bisa disampaikan. Kita coba lihat yang diskusi ya. Kalau ada yang mau didiskusikan kita bisa ini ya. Alhamdulillah. Ujian, iya memang benar Soandi. Ujian ustadz berat. Kayak gini misalnya contoh, ada ustadz yang apa guru agama, guru ngaji, lagi COVID gini, ya kan? Yang mau belajarnya nggak banyak, terus malah kelasnya ditutup, Zoom, yang Zoom juga ditanya mau Zoom nggak, yang nyaut dikit, sabar, tetap apa ikhtiar, bisanya apa jualannya jualan, Bismillah, gak usah takut. Rezeki udah Allah tentuin kok. Kita tinggal ini aja, kita tinggal ikhtiar aja. Oh, Tante Cinut di Perancis nih.
berhijab makin susah dapat kerjaan, dapat tapi wajib lepas hijab. Kadang putus asa, godaan lepas, atau tetap pakai, ada terus menerus main kuat-kuatan deh. Terus Tante Cinut, sabar. Rezeki itu Allah yang atur. Karena gini, di saat kita nggak diterima di kerjaan yang situ karena kita nggak mau melepas hijab kita harus yakin dengan kita tidak melepas, ini akan membawa kebaikan buat kita. Tetap pegang harga dirinya, tetap pengakuan sebagai muslimahnya dipegang, lebih nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perintah manusia. Ya kan? Kalau kita nggak dapat kerjaan di situ, bukan berarti itu kerjaan bukan yang terbaik buat kita. Mikirnya gitu aja. Jadi jangan, wah ya udah deh, jadi lepas pasang enggak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib turut. Buat para muslimah ya, yang bapak-bapak jangan mulai pakai hijab mulai sekarang. Ya insya Allah mudah-mudahan istiqomah ya, sabar terus. Nah, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita sudahi hingga sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti. Yang ketiga, nih anak kasih bocoran sedikit. Ketika berbuat dosa, ya, lalu dia beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 kuncinya tuh. Nanti penjelasan mengenai beristighfar insya Allah kita bahas lagi di hari Jumat. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat buat yang bicara dan teman-teman semua. Anda tunggu lagi di pembahasan di hari Jumat insya Allah ya. Jangan lupa jam yang sama, di link yang sama, nggak berubah-ubah, tinggal diklik aja. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.